Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadits rawahul Baihaqi. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Lia Lianti dalam mata pelajaran akhlak dengan menggunakan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh. Pelajaran akhlak ini adalah pelajaran akhlak untuk kelas 3 i'dad lughawi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan akhlak, yakni pada chapter berikutnya sifatul libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengupas bagaimana Rasul berpakaian atau apa saja karakteristik pakaian yang bisa atau yang biasa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita membaca kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh, mari terlebih dahulu kita berdoa untuk memulai pelajaran kali ini dengan membaca surah Fatihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja mari kita simak pembacaan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh karya Abu Syekh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru qamisihi wa hamdi rabbih 'inda lubsihi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن الحارث قال حدثنا بكر ابن الخلف قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا عبد المؤمن ابن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. Jadi di sini hadis riwayat Ummi Salamah. Beliau mengatakan bahwasanya pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah gamis. Yang langsung ketika memakai tidak perlu mencari potongan-potongan, langsung pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sini kita mengetahui pakaian ini paling disuka adalah dengan melihat lafaz ahabba, di mana ahabba merupakan isim tafdil dengan sigat af'al. Isim tafdil ini apabila disusul dengan kata min, ahabba min misalkan, maka maknanya lebih dari. Namun apabila isim tafdil ini tidak disusul dengan kata min, maka isim tafdil ini bermakna paling disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian gambaran lainnya apa? Nah, dalam riwayat lain di sini diriwayatkan dari Qatadah bahwasanya Qatadah bertanya kepada Anas, ayu libas kana ahabba ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pakaian apa yang paling dicintai atau paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, au ajaba ilaihi, atau yang paling dikagumi oleh Rasul. Nah, kemudian Anas mengatakan bahwasanya al-habirah itu adalah
pakaian al-habirah itu apa? Al-habirah itu di sini dikatakan bahwasanya al-habirah itu menurut Ibnul Athir adalah al-burdul yamani. Burdul yamani itu adalah pakaian atau kain bercorak yang berasal dari Yaman. Itu adalah al-habirah. Nah, kemudian dalam riwayat lain dari Anas bin Malik juga bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memiliki qamisun qutni, gamis bahan katun, qasirut tuli. Nah, di sini panjangnya bagian bawahnya itu pendek, jadi tidak terlalu panjang, bagian kakinya itu tidak terlalu panjang. Nah, kemudian qasirul kumain, dan bagian lengannya juga pendek, seperti itu. Nah, kemudian di sini dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas mengatakan, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam yalbasu qamisan fawqal ka'bain mustawal ka'bain bi atrafi asabihi. Jadi kata Ibnu Abbas bahwasanya Rasul itu pernah memakai gamis yang panjangnya itu di atas 2 mata kaki, tidak sampai menjulur ke bawah. Nah, kemudian mustawal ka'bain di atrafi asabihi, jaraknya antara 2 mata kaki sampai bawah itu bisa diukur dengan ujung jari, seperti itu. Karena memang pada waktu itu, nah ini adalah mencerminkan kesederhanaan, karena pada waktu itu kain mahal, sehingga orang-orang cenderung untuk menghemat kain. Nah, sementara orang-orang yang menjulurkan pakaiannya sampai panjang sekali, nah disertai dengan bangga dalam hatinya, itu dicela dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang dilarang, seperti itu. Nah, dengan catatan itu dalam hatinya ada kesombongan atau merasa lebih baik dari orang lain yang memakai pakaian secara umum. Nah, kemudian hadis berikutnya yang akan kita baca, wabihi lahi qala akhbarana Zakaria as-Saji qala haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Hajjaj as-Sawaf qala haddatsana Muadz ibn Hisham qala haddatsani abi an Badil ibni Maisarah an Shahr an Asma binti Yazid qalat kana qamisun Nabi sallallahu alaihi wasallam asfala minar rusghi. Jadi di sini hadis riwayat Asma binti Yazid. Beliau mengatakan bahwasanya gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di bawah pergelangan tangan, sampai bawah pergelangan tangan. Jadi panjang lengannya itu melebihi pergelangan tangan. Kan tetapi dalam hadis sebelumnya, yakni riwayat Anas bin Malik, karena qamisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ruskihi. Kalau riwayat Anas mengatakan bahwasanya hanya sampai jadi suatu saat Rasul pernah memakai gamis sampai pada pergelangan tangannya, seperti itu. Nah, kemudian hadis berikutnya yang kita baca adalah wabihi lahi qala akhbarana Abu Ya'la an Umar ibni Aban qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsana al-Jariri an Abi Nadrah an Abi Sa'id qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thawban sammahu bismihi izaron kana au qamisan au imamatan thumma yuqal Allahumma lakal hamdu kama kasautani hadha as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Al-hadis. Nah, di sini hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza stajadda thauban, kalau suka sekali dengan satu baju, kalau menganggap baju ini baju yang baik, baju yang bagus, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah samahu bismaini, jadi menyebut namanya. Nah, misalkan izaron kana, ya ini sarung, au komison kana, atau ini gamis, au imamatan. Imamah atau sorban itu kan termasuk pakaian, jadi termasuk yang dikenakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, atau rida. Rida juga kan termasuk pakaian juga, atau yang dikenakan. Nah, kemudian
apa yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, alhamdulillah, segala puji hanya untukmu. Di sini lakal hamdu mubtada khabar muqaddam mubtada muakhar sigotnya. Jadi bentuknya khabar muqaddam mubtada muakhar. Kama kasautani hadza, sebagaimana engkau memberikan pakaian ini kepadaku. Nah, as'aluka min khairihi, oleh karena itu aku memohon kebaikan pakaian ini kepadamu, wa khairi ma suni'a lahu, dan kebaikan yang diciptakan untuk pakaian ini, wa a'udzubika min syarrihi, dan aku memohon, aku berlindung dari kejelekan pakaian ini, aku berlindung kepadamu dari kejelekan pakaian ini, wa syarri ma suni'a lahu, dan kejelekan yang diciptakan untuk pakaian ini. Nah, ini adalah doa ketika kita memakai pakaian seperti itu. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya bersanad. Kemudian, nah kalau kita lihat di sini halaman 257, sanadnya tidak bermasalah, artinya hadis ini bisa dijadikan hujjah atau dijadikan pegangan kita untuk berdoa sebelum memakai pakaian. Terutama pakaian yang sangat kita inginkan atau yang sangat kita sukai atau yang sangat kita kagumi, entah itu karena bentuknya atau entah itu karena warnanya atau entah itu banyak memiliki kenangan atau entah itu diberikan oleh orang yang tersayang seperti keluarga, ibu, orang tua, seperti itu atau yang lain. Nah, baik. Nah, itu adalah hadis-hadis yang kita baca dalam sifatul libasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada hadis terakhir ini zikru jubbatihi, jadi membahas tentang jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca. Wa bihi ilaihi qala akhbarana Ahmad ibnu Aban qala haddatsana Ismail ibnu Ishaq qala haddatsana Hajjaj wa Sulaiman ibnu Harb qala haddatsana Hammad ibnu Salamah 'anil Hajjaj ibni Artah an Abi Umar khatan Atha ibni Abi Rabah an Asma binti Abi Bakar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu jubbatun min tayalisah makfufatun bidibaj yalqa fiha al-adu. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Asma binti Abi Bakar, jadi memiliki jubah dari toyalisah. Nah, toyalisah itu apa? Kalau di sini kita lihat naun minal akisah. Nah, jadi toyalisah itu adalah semacam outer untuk laki-laki, yang dipakai untuk laki-laki, atau kain luaran. Nah, kalau di kamus kain luaran atau selubung, tapi kalau zaman sekarang itu outer lah, jadi pakaian luar untuk laki-laki. Nah, kemudian makfufatun bidibaj, jadi berlapiskan sutra situ. Yalqa fihal adu. Nah, beliau mengenakan itu ketika menghadapi musuh. Di sini makfufatun bidibaj artinya tidak semuanya. Kan kita laki-laki tidak boleh memakai sutra. Nah, seperti itu. Tergantung, ada pertanyaan pasti. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan sutra? Nah, di sini sutra itu hanyalah makfufah, jadi hanya lapisan-lapisan. Jadi kadarnya hanya sedikit. Sementara yang diharamkan itu adalah ketika kadar sutra mendominasi pakaian. Nah, itu. Jadi ini boleh bagi laki-laki mengenakan kain yang sedikit mengandung dibaj atau sutra. Sebagaimana kita lihat beberapa sarung itu kan, jika sarung yang lembut pasti ada unsur dibajnya atau unsur sutranya di situ. Tapi tidak semua, tidak full 100% dibaj, pasti campuran. Karena kalau 100%
Kalau mendominasi, nah itu tidak boleh seperti itu. Nah, begitulah hadis-hadis yang kita baca pada hari ini. Baik, saya akan simpulkan. Yang pertama, kita membahas tentang gamis yang dikenakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gamis adalah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu gamis beliau yang paling disukai, dalam riwayat lain itu dinamakan dengan habiroh. Nah, habiroh ini adalah pakaian atau kain bercorak dari Yaman. Nah, kemudian di sini diterangkan pula gamis beliau. Jadi karakter gamis beliau itu seperti apa? Nah, di sini gamis beliau juga memiliki gamis yang berbahan dari katun. Kemudian panjangnya itu tidak terlalu panjang. Jadi panjang badannya itu tidak terlalu panjang, dan panjang lengannya itu tidak terlalu panjang juga. Qasirul kumain, jadi lengannya pendek kayak gitu. Nah, kemudian karakter berikutnya adalah Rasul memiliki gamis yang sampai, jadi Rasul punya yang pendek, juga Rasul punya lengan panjang. Nah, lengan panjangnya ini sampai pergelangan tangan. Ada pula lengan panjang yang sampai di bawah pergelangan tangan. Nah, kemudian dalam riwayat lain, Rasul ketika akan mengenakan pakaian yang dianggap sangat bagus, dianggap pakaian ini sangat berarti, sangat dikagumi, maka Rasul akan berdoa. Doanya ini, Allahumma lakal hamdu kama kasautani hadza as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Seperti itu. Nah, kemudian selain gamis, Rasul juga kerap kali memakai jubah. Nah, jubah di sini bukan jubah kain panjang seperti itu. Nah, jubah di sini maksudnya di sini jubah dari toyalisa. Jadi Rasul dalam satu hadis ini Rasul punya atau memiliki jubah toyalisa. Jubah toyalisa itu adalah diterangkan di sini outer yang biasa digunakan untuk laki-laki, kain luaran untuk laki-laki. Nah, di mana di situ makfufah bidibaj, yang dilapisi dengan sutra, dengan catatan sutranya tidak mendominasi, presentasinya hanya sedikit dari 100% bahan baju, seperti itu. Jadi boleh-boleh saja, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memakai kain yang berlapiskan sutra. Nah, ini dipakai untuk menghadapi musuh, agar terlihat gagah dan musuh menjadi menciut nyalinya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu strategi perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, seperti itu. Jadi hanya itu, semoga bermanfaat dan kita dapat mengambil hikmah, serta kita dapat mencontoh terutama doa. Nah, doa ketika mengenakan baju yang kita suka. Nah, seperti itu. Karena di sini hadisnya juga tidak bermasalah, maka dapat digunakan sebagai hujah atau sebagai pegangan kita. Syukran kafir, semoga bermanfaat. Jazakumullah khair. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.